emas yang di tangan ini, saya tidak khawatir dengan emas yang saya tangiskan itu, ini rumput ini dia jadi mati, bagaimana menghidupkannya gitu kan. Inilah ahli ma'rifatullah, itu dekat dengan alam semesta ini, dekat dengan kehidupan. Dia mendengar bagaimana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ingin mendengar zikir mereka belajar sama kucing dulu. Kucing dekati, omong dekat gitu. Enggak apa-apa itu. Itu bagian daripada lil kulliyati zikri min asma'illah. Bal yaqulu fiha minal Qur'anil Karim. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an mengatakan hal-hal seperti itu. Was al awal fiha yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbihlah apa yang ada di langit. Di dalam Al-Qur'an yang lain, wa ma min dabbatin fil Allah lamma nadani bedakan kita pandangannya orang ahli ma'rifah dengan kita umumnya. Kita sangka yang namanya la ilaha illallah itu untuk diri kita saja. Orang ahli ma'rifah itu dia melihat alam semesta ini, mengerti dia alam semesta ini, zikir alam semesta ini mengerti. Nah, yang kemarin apa kemana? Semut mengerti dengan gula ya, meskipun dia ditulis itu garam, ditulis garam, tapi semutnya tetap aja ke tempat apa? Ke tempat gula. Ya, semut tidak bisa membaca, ya tapi dia mengerti mana gula, mana garam. Ya kan? Nah, fa inna fi hali kisati Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Inilah kisah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Fayazkuru fiha bityar awin nahil. Nahal itu semut. Beliau berzikir bersama burung dan semut-semut. Wal jinni, kepada para jin-jin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil ma'na yusma'u ma lisanihim, lisan mereka. Kalau bapak-bapak di sini sudah mengerti kan bahasa kucing, sudah mengerti ya. Kalau bahasa kucing ngerti kan, sudah kan? Wah, ini kucing ini kelaparan. Ya Pak. Lalu bapak ambilkan makanan gitu kan. Kadang-kadang mengerti juga dengan bahasa semut. Wah, rumbung banyak semut kan. Lalu bapak ambil sesapu, bapak alihkan gitu. Karena Nabi mengingatkan jangan membakar semut, jangan mematikan semut. Jadi bapak itu adalah Nabi itu orang yang mengerti dengan alam semesta ini, dengan termasuk bahasa semut, sehingga beliau mengajarkan jangan membunuh semut. Kenapa? Semut itu kan hidup di sekitar kita tuh, makanya Nabi mengingatkan jangan membunuh semut. Kalau bisa diusahakanlah supaya mereka tidak mati. Suatu saat semut itu masuk ke mana nih, ke air tempat Nabi, lalu Nabi meneteskan semut itu ke lantai, ke tempat lain supaya dia tetap hidup. Kalau kita kucing lah. Satu jiwa itu mati, maka satu jiwa itu tidak berzikir berarti dia. Itu li ahli ma'rifah. Orang ahli ma'rifah begitu. Jadi sematinya semut itu berarti satu makhluk yang tidak berzikir jadinya, gitu kan? Makanya ada kisah film siapa itu? Film Sunan Kalijogo ya. Gurunya Sunan Kalijogo ini Sunan Bonang ya, Sunan Bonang. Di waktu itu Sunan Kalijogo masih nakal ya, didorongnya ya karena mengejar emas. Jatuh dia. Ada sebuah rumput tertarik ya, keluar. Tercabik rumput itu sehingga mati kan, akar-akaran tercabut kan. Dia menangis, sang guru menangis. Bingung Sunan Kalijogo melihat guru ini kenapa menangis. Apa kamu menangis mengkhawatirkan emas yang di tangan ini? Saya tidak khawatir dengan emas yang saya tangiskan itu, ini rumput ini dia jadi mati, bagaimana menghidupkannya gitu kan. Inilah ahli ma'rifatullah, itu dekat dengan alam semesta ini, dekat dengan kehidupan. Dia mendengar bagaimana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ingin mendengar zikir mereka belajar sama kucing dulu. Kucing dekati, omong dekat gitu.
Tidak apa-apa itu. Itu bagian daripada lil kulliyati zikri min asma'illah. Bal yaqulu fiha minal Qur'anil Karim. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an mengatakan hal-hal seperti itu. Was al awal fiha yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbihlah apa yang ada di langit. Di dalam Al-Qur'an yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi yasjuduna. Tidak ada yang melata di muka bumi ini melainkan kata Allah, yasjuduna, mereka menyembah Allah, mereka mengabdi kepada Allah. Maka kalau kita mendengar atau merasakan seperti itu, kita bisa diingatkan oleh mereka untuk juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin saya katakan bagaimana caranya agar kita berzikir, Tuhan yang mengingatkan kita untuk berzikir. Bukan lagi kita mengingat Allah, tapi bagaimana Allah mengingatkan kita supaya kita berzikir. Ini kan asik kan? Jadi cara ilmunya berbeda. Kalau ilmu syariat, kita harus berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya kita ingat. Tapi kalau ilmu ma'rifah nanti timbul, Tuhanlah yang akan mengingatkan kita kepadanya. Maka kalau Tuhan mengingatkannya kepada kita, insya Allah kita akan terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini yang dimaksud. Maka kata beliau, awal fil awali fiha fazkur bisautin sadid. Boleh jadi engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu seperti la ilaha illallah atau subhanallah. Engkau keraskan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 5 aja. Li'anna fiha, karena sesungguhnya apabila kita lakukan semua itu, maka payakrujur ruhan fi anil basari, maka akan terkeluarlah ain pada basariyah kita. Ain itu pada basar kita, hati yang dalam. Di dalam hati ain basirah yang di dalam itu akan muncul dia, terpengaruh untuk keluar dia, menyampaikan sesuatu ilham atau pengetahuan-pengetahuan yang kita tidak kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari, atau yang disebut dengan wa'allamnahu ladunian, yaitu kami ajarkan kepada mereka laduni. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Laduni itulah yang nanti